Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Yasiru qalbuka maskanahu, hatimu akan menjadi tempat tinggalnya Tuhanmu, ya, akan menetap di hatimu. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang bisa dibolak-balikan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Yasiru fi ka'bati qurbihi, dan hatimu akan menjadi Ka'bah di dekat Allah. Muta'alliqan bi astariha, yang bergantung pada tirai-tirainya. Zakiran lahu, yang selalu ingat kepadanya. Nasiyan lima siwahu, melupakan apa saja selain dia. Miftahul jannati qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah kunci surga. Pengakuanmu Allah sebagai Tuhanmu dan Muhammad sebagai utusan Allah. Al-yawmu wa ghadan bifanaika anka wa an ghairika. Hari ini dan esok hari, dengan kefanaanmu dan kefanaan orang-orang selain kamu. Wa an kulli ma siwa, dan kefanaan apa saja selain Allah. Ma'a hifdzi hududi syar'i, dengan tetap menjaga batas-batas aturan syariat. Qurbul haqqi azza wa jalla jannatul qaumi, kedekatan diri kita dengan Allah adalah merupakan sorga bagi umat manusia. Wa ba'duhum anhu naruhum, dan ketika jauh dengan Allah adalah neraka bagi mereka. La yarjuna illa hadhil jannah, mereka tidak mengharapkan kecuali sorga ini. Wala yakhafuna illa hadhihin nar, dan mereka tidak takut kecuali neraka ini. Ayyughallin linnari indahum, tipuan apakah neraka bagi mereka? Hatta yakhafu minha, sampai takut neraka. Apa yang menyebabkan mereka tertipu sampai takut kepada neraka? Hiya tastaghithu minal mu'minina wa tahrabu minhu, padahal dia memanggil-manggil, meminta tolong kepada orang-orang yang beriman. Fakaifa la tahrubu minal muhibbinal mukhlisin, dan bagaimana neraka tidak melarikan diri dari orang-orang pencinta loyalis. Ma ahsana halal mu'min fid dunya wal akhirah, betapa indahnya kondisi orang beriman baik di dunia maupun di akhirat.
huwa fid dunya la yubali ala ayyi halin kana. Di dunia orang beriman tidak peduli ala ayyi halin, walau bagaimanapun. Kana fiha bada'a ya'lama anna rabbahu 'azza wa jalla radin anhu. Suatu ketika mereka menyadari bahwa Tuhannya itu suka terhadap mereka, sudah tidak ada urusan, yang penting bagaimana Allah suka kepada mereka. Ainama saqata laqata qismahu wa radiya bihi. Di mana saja terjatuh, bagiannya telah diterima dan rela. Ainama tujadu nazara binurillahi azza wa jalla. Dan kemana saja mereka memandang, yang dipandang dengan cahaya Allah azza wa jalla. La zulmata indahu, tidak ada kegelapan. Kullu isyaratihi ilai, semua isyarat-isyarat menunjuk kepadanya. Kullu i'timadihi alaihi, semua gantungannya, andalannya hanya kepada Allah saja. Kullu tawakkulihi alaihi, dia serahkan segala kepada orang yang beriman. Fa innaha summun fi jasadi mu'dhihi, karena itu nanti menjadi racun yang masuk ke dalam tubuh orang yang menyakitinya, yang melakukannya. Wasababun li'aqrihi wa 'uqubatihi, dan menjadi sebab kehinaan dan hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Ya jahilan billah, wahai orang yang bodoh, tidak mengerti Allah. Wa bi khawasihi, dan segala keistimewaannya. La tadzuq ta'ma ghaibatihim, jangan sekali-kali kamu mencicipi rasanya upatan terhadap mereka. Fa innaha summun qatilun, itu racun yang membunuh. Iyaka summa iyaka, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Iyaka summa iyaka, berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah. Anta ta'arrada lahum bisu'in, jangan sampai kamu salah laku, salah tindak yang tidak baik terhadap mereka. Fa inna lahum man yugharu alaihim, karena di balik mereka ada yang merasa cemburu. Mereka tidak akan marah, tapi ada yang marah. Maksudnya apa? Ya kalau mereka orang yang beriman mau dicaci maki dapat juga nggak bakal marah kok. Memangnya kenapa harus marah? Tapi ada yang marah karena mereka dicaci maki itu. Mereka tidak akan mendoakan cilaka kepada siapapun. Paling-paling ya Allah ampunilah mereka. Tapi yang tidak menerimakan adalah nah itu. Jadi ya mereka boro-boro meminta kepada Allah untuk melaknati orang-orang yang jahat kepada mereka, supaya Allah menumpas mereka yang menjahati mereka. Itu mah hizib, itu mah
Hizib Nasor namanya, yang isinya menyuruh Allah membunuh makhluknya sendiri, yang nyuruh kamu. Jadi siapa menyuruh siapa ketika tugasnya pembunuhan? Bayangkan, ngeri kan? Ya, saya pikir jahat sekali. Masa Allah disuruh bunuh? Allahumma syattid jam'ahum wa baddid jam'ahum wa dammir a'da'u. Allah hancurkan mereka, lumatkan mereka, binasakan mereka. Kamu lagi main apa nyuruh Allah ini? Itu lucunya lagi, itu Hizib Nasor itu karyanya Abul Hasan Asyadzuli. Saya jadi nggak percaya. Hasan Asyadzuli itu min auliyaillah ya, orang hebat, nggak mungkin akan makan begitu. Jadi kalaupun ia Sadzuli, mungkin Sadzuli berumur. Iya dong. Jadi ini ada hal-hal yang perlu patut dicermati. Ngomong tadi itu belum saya terangkan bahwa setiap kejahatan yang kamu lakukan menjahati dirimu sendiri. Itu virus yang masuk dalam. Sebelum kita merubah pemikiran kita dengan pola pikir yang positif, coba kita melatih diri dulu positif dalam perbuatan yang nyata dulu, yaitu cobalah tolong orang lain yang susah, berbuatlah kebaikan kepada orang lain. Ketika perilakumu berubah menjadi perilaku yang positif, tidak bisa dihindari pengaruhnya akan membangun pemikiran kamu yang positif juga. Ya munafikan, orang munafik, sini gue tonjok lo. Gitu. Ini galak saya untuk Qadir Jalani. Qad alaqa syakkun nifaqi fi qalbika. Keraguan kemunafikan telah melekat kuat di hatimu. Udah lengket keraguan munafik di hatimu itu. Hei munafik. Wa qad malaka zahiraka wa batinaka. Dan kemunafikan sudah betul-betul menguasai lahir batinmu. Istamil at-tauhid. Coba perangilah dengan membangun ketauhidan, wal ikhlasa, dan keikhlasan, fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Cobalah esakan Tuhanmu dan ikhlaskan hatimu. Mengesahkan Tuhan itu bukan sekedar kamu mengetahui Allah itu satu, bukan itu. Kalau itu mah semua orang juga mengatakan ya Allah esa, iya. Terus yang esa apanya? Esa dalam segalanya, bahwa apapun yang engkau lakukan semuanya hanya tertuju kepada satu majikan, bukan hanya satu eksistensinya, tetapi majikanmu hanya satu-satunya. Majikanmu itu namanya Allah. Dunungan maneh teh namina Gusti, gitu, Gusti Allah. Iya, kalau Sunda Allah, kalau Jawa Allah, Gusti Allah. Wal ikhlas, dan loyalitas, fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Wa qad syufita wa dhahaba syakluka. Engkau telah disembuhkan dan bentukmu telah tiada, selesai. Ma aktsara ma takhruquna hudud syar'i. Betapa banyak aturan-aturan syariat engkau cabik-cabik, engkau langgar. Wa tumazziquna duru ataqwakum, dan merobek-robek baju besimu,
baju besi ketakwaanmu. Baju besi ketakwaan itu artinya ketakwaanmu, yang diibaratkan seperti baju besi berangkat perang. Artinya nggak mempan di panah, nggak mempan di tombak, karena kamu pakai baju besi. Ketakwaan itu harus bisa melindungi dari serangan-serangan musuh. Makanya baju besi ketakwaan gitu. Ini gaya bahasa Arabnya begitu. Watun sijuna thiyaba tauhidikum, dan memintal baju ketauhidanmu. Watutfi'una nura imanikum, dan memadamkan cahaya imanmu. Watanbaghiduna ila rabbikum azza wa jalla fi jami' ahwalikum, dan kamu selalu menyatakan ketidaksukaanmu kepada Tuhanmu dalam segala perbuatanmu dan keadaanmu. Apa saja yang menjadi keputusan Tuhan selalu engkau sangkal semuanya itu. Adanya penyangkalan. Salah satu sumber penderitaan dirimu adalah penyangkalanmu terhadap segala putusan Tuhan. Jadi akhirnya apa? Penderitaan yang tidak berujung dan tidak berkesudahan, karena dapat apa saja kamu tidak pernah merasa puas dan selalu berkeluh kesah. Jadi manusia ini umumnya meyakini bahwa hidupnya itu dia yang menentukan. Betul nggak? Dari situlah munculnya musibah, karena dia yang meyakini dia menentukan. Ketika gagal dia kecewa. Yang lebih fatal lagi, ketika berhasil lupa diri, ketika gagal gantung diri. Dua-duanya buruk akhirnya. Berhasil ya buruk, gagal ya buruk. Tapi orang bertawakal ketika berhasil sebagai anugerah, ketika gagal sebagai pembelajaran. Indah enggak? Oke, lanjut. Idza aflahal wahidu minkum, ketika ada seseorang di antara kamu yang berbahagia, wa amila ta'atan, dan dia bisa berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, fahiya masyubatun bil ujubi, tetapi kebaikannya itu bercampur aduk dengan kesombongan, dengan kebanggaan, dengan ujub, wa ru'yatil khalqi, dan melihat kemakhlukan. Jadi artinya masih melihat ada manusia yang berjasa. Ketika kamu diberi peluang oleh Allah untuk bisa berbuat baik, bersedekah, menolong orang, itu pun tidak mulus seperti yang kamu duga. Banyak amalmu yang bercampur aduk dengan kebanggaan, dengan kesombongan, dan termasuk dengan keangkuhan. Ya, dan juga masih melihat memiliki jasa, ru'yatul khalqi, wa talabil hamdi minhum 'alaiha, dan menuntut sanjungan dari orang yang dibaiki itu, menuntut penghargaan dan pengakuan. Kalau tidak, kecewanya bukan kepalang, sialan tuh, ditulung-tulung mentung. Ini namanya air susu dibalas air tuba. Si kunyuk-kunyuk itu adalah kacang-kacang yang tidak ngerti kulit. Macam-macam, 1000 peribahasa melambangkan kekecewaan orang setelah berbuat baik. Banyaknya peribahasa itu menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi. Karena peribahasa itu adalah merupakan intisari dari pengalaman kemanusiaan yang berulang-ulang. Arti gitu. Man arada minkum an ya'budallah azza wa jalla, barang siapa yang ingin benar-benar mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sesungguhnya, kira-kira bisa dibersihkan dari sifat ujub, rasa bangga,
dibersihkan dari merasa berjasa, dibersihkan dari harapan sanjungan dan pujian. Caranya gimana? Falyatazil, belajarlah kamu bersepi-sepi, bersunyi-sunyi, mengasingkan diri, introspeksi untuk mengenali dirimu sendiri. Salah satu metode yang dipakai oleh para psikiater di dunia ini, rasa cemas yang mencekam kita sehari-hari menghadapi berbagai persoalan dunia ini. Salah satu metode yang paling efektif, al-ya'tazil andal khalqi, jauhkan orang, udah menyisih, minggir, tempat yang suci, mau ke gunung, mau ke hutan, mau ke lautan, terserah. Fa inna ru'yatahum lil a'mal mubtilatun lihadza, mubtilatun laha. Karena ketika mereka masih melihat perbuatan kita, masih mereka menonton kebaikan-kebaikan kita, itu bisa menggagalkan amal kita. Karena bagaimanapun selalu munculnya Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anhu qala, alaikum bil uzlati, kamu harus uzlah. Fa innaha ibadatun, karena uzlah adalah ibadah. Orang Islam sudah lupa terhadap agamanya sendiri. Itu. Alaikum bil iman, kamu juga harus beriman. Jadi landasan utama untuk menuju wa innaha da'bus salihin min qablikum, kan itu adalah tradisi orang-orang soleh zaman dahulu. Itu tradisi, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Oke, ayo, assalamualaikum.